itu menurut Helmi Yahya, itu ada tiga. Ada tiga ciri Kibin dan Khabib. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril. Menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha berbicara masalah Khabib dan Kibin ya. Sebenarnya awal katanya adalah Habib dan Muhibin, tapi karena dikasih tahu ngeyelan, ya disebut sebagai Khabib dan Kibin. Kita akan bahas pada pertemuan kali ini, kalau kita melihat apa yang dilakukan Khabib dan Kibin, itu menurut Helmi Yahya, itu ada tiga. Ada tiga ciri Kibin dan Khabib. Jadi, tapi mohon maaf, Helmi Yahya dalam hal ini tidak sedang berbicara tentang Khabib dan Kibin. Tetapi apa yang beliau sampaikan itu, Helmi Yahya ini tokoh nasional ya, apa yang beliau sampaikan ini sama persis apa yang menjadi ciri-ciri dari Khabib dan Kibin, sedulur TV Al-Waha. Sebelum kita bahas ciri-ciri Khabib dan Kibin menurut Helmi Yahya, kita informasikan terlebih dahulu, Anda yang ingin mendapatkan ijazah amalan wirid kerezekian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, silahkan Anda bisa menghubungi 088-1498-123. Insya Allah amalan wirid Sugiharta dan di Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan amalan jaga diri dari Gus Abbas Piliyasi ada di dalam buku ini yang kami susun, sedulur TV Al-Waha, dan hasil penjualan ini adalah bagian untuk kegiatan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Jadi kami melakukan penjualan ini adalah dalam rangka menggalang dana untuk PWILS, karena PWLS nggak ada yang mendanai, jadi cari dana sendiri. Jadi silahkan Anda mendapatkan ijazah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itu sama saja sedang membantu perjuangan PWILS di kecamatan kami, di Kecamatan Bojong. Silahkan Anda menghubungi 088-221498-123. Nah, sedulur TV Al-Waha, sekali lagi tadi saya katakan bahwa Helmi Yahya dalam hal ini tidak sedang berbicara tentang Khabib dan Kibin, tapi beliau sedang menceritakan ciri-ciri orang bodoh. Itu hanya tiga, ini lihat nih. Ini dia tiga ciri orang bodoh menurut Helmi Yahya. Tiga tanda yang hanya dimiliki orang bodoh. Jangan marah, jangan protes ya. Kalau saya bacain. Satu, orang bodoh itu menyela atau menjawab sebelum mendengarkan. Public. Nah, ini yang pertama, orang bodoh itu menyela sebelum mendengarkan. Nah, sebelum mendengarkan itu rata-rata Khabib dan Kibin ya seperti itu. Jadi kalau ada orang sedang menjelaskan tentang data dan fakta, mereka langsung memprotes, itu langsung menyela. Wow. Nggak berani, nggak mau mendengarkan ya. Public speaking itu, komunikasi itu tidak hanya ngomong loh, tapi kemampuan kita mendengar orang itu juga penting. Nomor dua, orang bodoh itu cirinya membantah sebelum memahami. Belum paham nih dia, belum paham, udah ngebantah. Pahami dulu dong, pelajarin dulu. Maksud kamu apa? Baru kita argue. Nomor tiga, menghakimi judgment ya. Sebelum mengetahui, dia belum kuasai itu bidang, tapi dia udah langsung menghakimi. Oh kamu salah, oh nggak begitu caranya. Orang hebat itu bukan orang yang mendominasi pembicaraan di dalam sebuah diskusi. Dong. Dalam diskusi, siapa yang lebih banyak mendengar, dialah yang paling banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan daripada yang ngomong. Yang ngomong ilmunya habis diserap. Jangan tersinggung, kalau Anda tersinggung, artinya jangan Anda masuk ke dalam orang dengan tiga ciri ini. Itu tadi sedulur TV Al-Waha, tiga ciri orang bodoh. Satu, menyela.
ya, langsung menyela sebelum dia mendengarkan apa yang diucapkan. Itu rata-rata Kibin dan Khabib itu seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang Habib itu bukan keturunan Nabi, langsung nyela, marah dia, langsung menyela, gitulah, langsung menyela, gini. Nah, yang kedua itu langsung tadi langsung menyalahkan sebelum dipahami, sebelum memahami. Itu rata-rata Muhyiddin dan Kibin dan Khabib itu seperti itu. Jadi kalau Anda mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang batalnya nasabah alwi, belum selesai penjelasannya, terus bilangnya itu salah, itu dajjal. Yang bilang Habib itu bukan keturunan Nabi, itu mereka dajjal, setan, ya gitu. Sama dengan Rizik, itu termasuk orang bodoh dia, bodoh banget itu Rizik. Hanya bilang Bapak Presiden Prabowo bilang ada yang mau pergi ke Yaman, dia nggak paham betul apa yang diucapkan oleh Bapak Prabowo. Kenapa Bapak Prabowo mengucapkan semacam itu? Langsung dia marah-marah. Wos, sampai si Bahar itu ngomongnya presiden goblok. Itu ciri orang bodoh, saudara. Jadi kalau Anda masih menganggap orang lain, mudah menyalahkan orang lain sebelum Anda paham, berarti Anda memiliki ciri-ciri itu. Ciri-ciri orang bodoh. Sekali lagi, Helmi Yahya tidak sedang berbicara tentang Khabib dan Kibin, tapi sedang berbicara masalah orang bodoh. Jadi orang bodoh itu satu itu mudah menyela sebelum orang lain menjelaskan, langsung nyela saja. Yang kedua, menyalahkan, menjustis, langsung menuduh. Kan itu kebanyakan mereka. Si Kibin itu, Habib itu langsung menuduh bahwa orang yang sedang mengkritisi nasab mereka itu ada yang nuduh anjing, ada yang nuduh jangkrik, ada yang nuduh setan, ada yang nuduh dajjal, ada yang nuduh iblis, kan macam-macam itu. Mereka semuanya menuduh, menjustis, menghakimi setiap orang yang sedang mengkritisi nasab Ba'alwi. Bahkan saya sendiri dihakimi macam-macam. Dibilang dukun, kayak dibilang ini, kayak macam-macam. Nah, itu adalah ciri-ciri orang bodoh. Jadi berhadapan dengan orang bodoh, yaitu tadi yang memiliki ciri-ciri yang sebagaimana yang disebut oleh Helmi Yahya. Kita ulangi lagi ciri-cirinya. Ya, kita ulangi lagi. Tiga ciri orang bodoh menurut Helmi Yahya. 3 tanda yang hanya dimiliki orang bodoh. Jangan marah, jangan protes ya. Kalau saya bacain. 1. Orang bodoh itu menyela atau menjawab sebelum mendengarkan. Public speaking itu, komunikasi itu tidak hanya ngomong loh, tapi kemampuan kita mendengar orang itu juga penting. Nah, mereka nggak mau mendengarkan apa yang sedang kita bicarakan, apa yang sedang disampaikan. Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani menjelaskan, nggak mau mendengarkan mereka. Mereka nggak mau mendengarkan, langsung saja nyela. Kalau ada orang sedang menjelaskan tentang batalnya nasab Ba'alwi, langsung nyela. Nggak bisa itu. Itu ciri-ciri orang bodoh. Ya ada pada Kibin. Saya tidak sedang membodoh-bodohin Kibin loh. Sorry, mohon maaf ya. Saya sedang tidak membodoh-bodohin. Karena membodoh-bodohin orang itu juga namanya sombong. Saya hanya sedang menganalisa bahwa kalau melihat gelagat, melihat kebiasaan Khabib dan Kibin, kebiasaannya semacam itu, tidak mau mendengarkan penjelasan orang, itu artinya masuk ke dalam salah satu ciri dari 3 ciri orang bodoh yang disebutkan oleh Helmi Yahya. Itu tadi nggak mau mendengerin. Yang kedua, orang bodoh itu cirinya membantah sebelum memahami. Belum paham nih dia, belum paham. Sebelum memahami. Dia belum paham betul apa yang dibicarakan tentang masalah nasab Ba'alwi ini. Dia sudah membantah duluan. Kami cinta, pokoknya kami cinta. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Gitu. Lebih baik salah mencintai, itu termasuk itu dulu. Yang Ustadz yang pakainya belangkonya persis dengan saya ini ya. Ya ada itu yang Ustadz Esteh. Itu kan langsung bilang, lebih baik salah mencintai daripada membenci. Kayak gitu. Murid kesayangannya Bang Lutfi itu, Mbah Lutfi ya, bilang kayak gitu. Itu langsung kayak gitu, bantah. Itu yang masuk ciri yang kedua. Belum paham nih dia. Belum paham. Udah ngebantah. Pahamin dulu, pelajarin dulu. Maksud kamu apa? Baru kita argue. Nomor 3,
menghakimi judgment ya. Sebelum mengetahui, dia belum kuasai itu bidang, tapi dia udah langsung menghakimi. Oh, kamu salah. Oh, nggak begitu caranya. Orang hebat itu bukan orang yang mendominasi. Itu menghakimi. Ada dalam perilakunya Habib dan Kibin kan? 3 ciri ini, sedulur tipil waha. Oke? Jadi, kalau Anda masih melakukan 3 kesalahan itu tadi, maka berarti Anda masih Kibin. Maka hati-hati. Kalau Anda mendengarkan apa saja, baik dari orang maupun dari konten-konten video yang menjelaskan, dengarkan dulu, baru komen. Silahkan Anda komen video ini, apa yang saya katakan. Terima kasih, saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.